Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan setiap prajurit TNI yang dikerahkan untuk menangani bencana alam di wilayah Sumatera akan menerima dukungan finansial sebesar Rp165.000 per hari. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan operasional bagi para personil yang bekerja di garda terdepan dalam situasi darurat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang Kamis 1 Januari 2026 menyebut, anggaran ini dialokasikan untuk menjamin kesejahteraan prajurit selama masa tugas di lapangan. Rincian nominal tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu uang makan sebesar Rp45.000 dan uang operasional tambahan sebesar Rp120.000. Hingga awal Januari 2026, BNPB melaporkan telah menyalurkan sebagian dari total pengajuan dana operasional TNI sebesar Rp84 miliar ke berbagai komando wilayah, termasuk Kodam Iskandar Muda dan Kodam Bukit Barisan. Langkah ini diambil untuk memastikan pemenuhan logistik prajurit yang terlibat langsung dalam evakuasi dan distribusi bantuan tidak mengalami hambatan di lapangan. Melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa per hari setiap personil TNI di lapangan itu akan menerima Rp165.000. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kondisi kedaruratan. Yang Rp165.000 ini terdiri dari komponen uang makan, yaitu Rp45.000, dan komponen uang lelah yang Presiden menyampaikan ini bukan uang lelah tapi uang saku, Rp120.000 per personil yang ada di lapangan. Jadi total itu Rp165.000 per hari. Adapun istilah pemberian dana ini sempat menuai perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan koreksi langsung saat mendengar laporan Kepala BNPB. Saat Suharyanto menyebutkan istilah uang lelah, Presiden Prabowo segera menyela dengan tegas. Ia berpendapat tentara tidak boleh lelah dalam menjalankan tugas. Prabowo menekankan bahwa penggunaan diksi sangat penting untuk menjaga marwah dan mentalitas prajurit. Ia meminta agar istilah tersebut diganti menjadi uang semangat atau uang saku operasional. Pernyataan ini menegaskan filosofi prajurit harus selalu memiliki daya juang tinggi dan pengabdian tanpa batas bagi rakyat dalam kondisi apapun. Penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap berdasarkan surat perintah tugas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, kebijakan ini juga memicu diskusi di masyarakat mengenai perbandingan besaran bantuan. Sebagai gambaran, warga terdampak bencana menerima bantuan tunai Rp15.000 per hari per jiwa untuk kebutuhan pangan dasar. Namun pemerintah menegaskan bahwa dana bagi TNI adalah dukungan operasional kedinasan yang berbeda fungsi dengan bantuan sosial bagi pengungsi. Selain fokus pada kesejahteraan prajurit, Presiden Prabowo didampingi Kepala Danantara Rosan Roslani dan Ketua Mualim Center Muzakir Manaf pada Kamis 1 Januari 2026 juga sempat meninjau langsung proyek pembangunan hunian sementara atau Huntara di Aceh Tamiang. Huntara ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya hancur akibat terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu. Presiden menegaskan pemulihan pasca bencana harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran agar warga tidak terlalu lama berada di pengungsian yang kurang layak. Dalam peninjauan tersebut, Presiden memberikan catatan khusus terkait material bangunan. Ia meminta agar atap Huntara tidak menggunakan seng, melainkan diganti dengan bahan lokal seperti rumbia atau anyaman bambu jika memungkinkan. Koreksi sedikit, saya tanya, bagaimana ini, ya kan? Seng panas, coba dipikirkan. Kalau bisa kita kasih apa solusi? Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal. Solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal. Apa itu anyaman atau apa, ya kan? Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan.